Gubernur Maluku Utara, Sherly Djuanda, tengah menjadi sorotan terkait isu soal tambang. Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM mengkritik kepemilikan saham dan jabatan strategis Gubernur Sherly atas 5 perusahaan tambang di Maluku Utara. JATAM menuding gurita bisnis tambang Gubernur Sherly ini dapat menimbulkan konflik kepentingan. Fakta kepemilikan bisnis tambang oleh Sherly Djuanda, Gubernur Maluku Utara, yang menduduki jabatan strategis secara langsung di sejumlah perusahaan. Kami indikasikan ini sangat bertentangan dengan sejumlah regulasi yang berlaku di Indonesia. Ini berpotensi besar akan berdampak pada lahirnya kebijakan yang kemudian hanya mengakomodasi apa yang menjadi kepentingan dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Menurut JATAM, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan milik Gubernur Sherly, namun tidak diproses secara hukum. Akan menghambat proses penegakan hukum ke depan karena perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana entah terkait dengan kerusakan lingkungan dan segala macamnya, itu adalah milik dari mereka-mereka yang punya kekuasaan politik. Sehingga dalam kasus Sherly Djuanda, kami justru berpandangan ke arah sana. Tidak heran kemudian terjadi, tidak muncul proses penegakan hukum atas sejumlah dugaan pelanggaran dilakukan oleh perusahaannya Sherly. Selain itu, saat terjadi sengketa, Gubernur Sherly juga dianggap lebih berpihak pada koleganya sesama pengusaha dibanding warga. Benarkah demikian? Selamat malam. Anda menyaksikan program Rosi bersama saya, Rosiana Silalahi. Gubernur Maluku Utara yang memiliki perusahaan tambang di daerahnya dituding oleh Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menggunakan kekuasaannya untuk melindungi tambang dan membiarkan konflik kepentingan antara dirinya sebagai pembuat kebijakan sekaligus pemilik perusahaan tambang. Malam ini secara langsung saya mengundang Gubernur Maluku Utara, Sherly Djuanda, untuk menjawab tudingan ini. Selamat malam Bu Gubernur. Selamat malam Mbak Rosi. Terima kasih bersedia hadir dalam siaran langsung Rosi malam hari ini. Terima kasih. Saya sangat menghargainya. Bu Sherly, saya rasa saya tidak menjadi satu-satunya orang yang kaget karena pada saat Anda memenangkan pilkada, Bu Sherly cukup mendapat apresiasi, dielulukan sebagai seorang perempuan yang bisa memenangkan pilkada Maluku Utara. Tapi dalam rentang 100 hari pemerintahan Bu Sherly, Anda dituding sebagai seorang yang memanfaatkan kebijakan kekuasaan, oligarki untuk perusahaan tambang. Saya ingin dengar dulu apa jawaban Ibu Sherly tentang ini. Ya, terima kasih sudah bertanya dan saya di sini untuk mengklarifikasi. Sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada teman-teman di JATAM maupun di NGO lainnya yang sudah memberikan tudingan, kecaman, tapi saya menganggap itu sebagai suatu masukan yang positif. Saya mengucapkan terima kasih atas kritik yang sudah diberikan kepada saya. Untuk diketahui, mungkin highlightnya pertanyaannya, apakah saya memiliki saham perusahahan tambang? Ya, saya memiliki saham. Dan itu ada di LHKPN kan? Dan itu ada Anda di terbuka LHKPN. Saya terbuka. Dan jika bisa melihat itu bukan baru saya laporkan di tahun 2025 atau 2024, sudah saya laporkan beberapa tahun sebelumnya. Dan saya selalu transparan tentang apa yang kami miliki. Itu prinsip yang dipercaya oleh almarhum suami saya. Dan semuanya bisa diaudit secara publik di LHKPN. Kemudian apakah ada conflict of interest? Definisi conflict of interest yang saya tahu apabila saya menggunakan kekuasaan saya sebagai gubernur untuk mengeluarkan izin pertambangan seperti yang dituding dalam tulisan-tulisan yang ada. Saya selama dilantik sejak tanggal 20 Februari sampai dengan hari ini sudah hampir 9 bulan. Hari ini tanggal 20 November saya belum tanda tangan memberikan referensi izin apapun. Dan untuk diketahui Undang-Undang Minerba yang baru, kita gubernur tidak memiliki otorisasi untuk mengeluarkan izin produksi
apapun lagi yang berhubungan dengan tambang. Saya sampai di situ, Bu Shirley. Betul bahwa saat ini IUP itu tidak diterbitkan untuk kepala daerah karena satu kepala daerah bisa menerbitkan begitu banyak IUP, dan sekarang ditarik ke pusat Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral. Tetapi rasanya poinnya bukan di situ. Poinnya adalah Bu Shirley itu memiliki perusahaan tambang, 5 tambang untuk 5 atau ada lebih lagi? 5 untuk nikel. Untuk satu daerah Maluku Utara, dan Bu Shirley adalah kepala daerah di Maluku Utara. Bagaimana seorang pembuat kebijakan bisa juga menjadi konglomerat industri tambang di satu daerah? Bagaimana seorang Gubernur Shirley bisa menjawab tudingan bahwa Anda bukan sedang menjalankan oligarki? Pertama, apa yang saya miliki itu jauh sebelum saya bahkan mencalonkan diri untuk menjadi gubernur. Tahunnya itu mulai dari 2018, 2020, bahkan ketika saya memiliki, ini kan aset keluarga ya. Semua dari suami? Dari suami. Semua sudah ada, bahkan jauh sebelum kita memutuskan atau almarhum memutuskan untuk maju sebagai gubernur. Dan yang kedua adalah saya sudah mengecek secara undang-undang dan berkonsultasi dengan para ahli hukum bahwa tidak ada undang-undang yang melarang pejabat publik untuk memiliki usaha, izin. Apalagi yang sudah didapat jauh sebelum menjabat. Jadi saya merasa sebagai warga negara Indonesia, saya tidak melanggar undang-undang yang ada saat ini. Undang-undang menyebutkan bahwa pejabat publik tidak boleh menjadi bagian dari pengurus perusahaan. Ya, tidak boleh menjadi pengurus. Oleh karena itu sebelum saya dilantik, saya sudah melepaskan kepengurusan saya yang aktif di semua PT yang saya miliki. Saat ini ya saya adalah pemegang saham pasif. Jadi saya tidak terlibat dalam rapat direksi, pengambilan keputusan, bahkan seluruh operasionalnya sudah kita serahkan kepada profesional. Saya mengapresiasi itu Bu Shirley, bahwa Bu Shirley menjalankan bahwa memang undang-undang itu menyeratkan, ada undang-undang administrasi, pemerintahan daerah, itu mensyaratkan bahwa pejabat publik tidak ikut serta dalam manajemen, istilahnya begitu, atau pembuat kebijakan. Tetapi kan ini perusahaannya gubernur. Anda menjadi orang nomor 1 atau Maluku Utara 01, dan Anda memiliki tambang yang bisa bilang mendominasi di satu daerah. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa Anda tidak terlibat dalam konflik kepentingan? Pertama, secara gubernur kita tidak memiliki kewenangan langsung. Tetapi benar, jika ada pelanggaran kerusakan lingkungan adalah menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur untuk mengirimkan surat kepada kementerian. Dan jika itu terjadi di perusahaan yang saya juga pemegang sahamnya, saya akan melakukannya secara berlaku sama untuk semua. Mau perusahaan saya, perusahaan orang lain, siapapun yang melanggar kerusakan lingkungan, saya akan bersurat kepada kementerian untuk mengirim inspektorat untuk mengeceknya. Saya akan transparan dalam hal yang bisa ditransparansikan. Saat ini saya sedang membentuk Satgas karena baru ada terjadi rotasi dalam Kepala Dinas Lingkungan Hidup, SDM, dan Kehutanan. Untuk memulai yang baru, saya mengganti komposisi kepala dinas yang ada. Bukan berarti bahwa yang lama itu salah. Hanya untuk mengaudit yang lama, kita butuh tim yang baru. Dan saya baru melakukan rotasi itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Kita sekarang sedang membentuk Satgas. Kita sedang mendata berapa banyak IUP yang ada di Maluku Utara. Dokumen apa aja yang punya, yang tidak punya, dampak lingkungan, catatan dari masyarakat, akan kita publikasikan semua secara transparan. Saya sudah berkomunikasi dengan Kementerian SDM untuk kita sharing dashboard. Jadi mereka itu punya dashboard untuk mengontrol semuanya dan akan kita sharing dan kita kontrol bersama. Saya akan bekerjasama dengan lintas lembaga kementerian, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, bekerja sama juga dengan dinas kita dan inspektorat dari pertambangan untuk memastikan semua transparansi itu publik bisa melihat sehingga kita tidak debat kusir antara NGO yang mengontrol dampak lingkungan dengan masyarakat lingkar tambang, dengan masyarakat yang katanya peduli, dengan pemerintahan. Kita biarkan
publik melihat data. Kita berbicara harus berdasarkan data. Tidak bisa katanya diduga, semuanya harus berdasarkan data. Ya, masyarakat adalah rakyat, pemilik tambang adanya juga rakyat, semuanya harus didudukan di komposisi yang benar. Selama ada data, selama ada dampak, semuanya akan saya tindak lanjuti sebagai sesuai dengan aturan berlaku. Mungkin klise lah ya, orang mungkin tidak akan percaya, tapi logikanya begini. Bu saya memiliki semua, saya memiliki sense atas pertanyaan saya selanjutnya. I know. Like teorinya kayak why should I bother become governor when I can sembunyi dan orang tidak tahu yang aku miliki. Ini kan saya menjadi pejabat publik. It means I have to declare everything. And semua yang mereka lihat sekarang itu bukan baru ada di LHKPN. LHKPN-nya itu sudah ada lama, data-data saham ini sudah ada lama. Saya menyadari dengan penuh ketika saya menjadi gubernur, hal ini akan diangkat. Saya tahu konsekuensi itu. Tapi saya tetap melangkah, saya transparan, I declare everything. Kalau emang saya niatnya jelek, I won't declare everything. Dan ketika saya sudah tahu, karena saya sudah declare everything years before, harusnya saya mundur. Tapi saya tuh sekarang ada di spotlight. Everyone can judge me, everyone bisa buka yang saya miliki, dan apapun yang saya bicarakan, mereka akan tidak percaya. Jadi ya hanya waktu dan output saya yang bisa membuktikan. Ini kan saya baru dilantik 9 bulan, saya baru mendata. Saya akan memastikan bahwa benefit ekonomi yang dihasilkan oleh tambang akan tidak merusak lingkungan. Karena saya sangat yakin, saya percaya bahwa tambang itu jangka pendek. Kita harusnya memanfaatkan apa yang ada di bawah tanah untuk membangun apa yang ada di atas tanah. Which is itu tidak terlihat. 15 tahun tambang di Maluku Utara itu sudah jalan. Dan saya menyadari penuh, walaupun pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia 39% kuartal 3, tidak inklusif, tidak ada pemerataan, masih banyak rumah tidak layak huni. Jadi artinya Bu Sherly mengakui dong bahwa Maluku Utara selama ini hanya tergantung pada industri ekstraktif. Ya. Dan Bu Sherly, apakah ada pengakuan bahwa selama ini Maluku Utara telah melakukan kesalahan ekologis? Saya tidak bisa menjawab kesalahan ekologis karena saya tidak punya data untuk itu. Tetapi yang saya lihat bahwa pemanfaatan Maluku Utara sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia, dampak ekonominya tidak dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara, itu iya. Kita masih ada 1.200 km jalan yang belum dibangun. Kita punya fasilitas kesehatan yang kurang baik. Almarhum suami saya adalah korban dari fasilitas kesehatan yang tidak baik di kepulauan. Untuk negara, untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia, tapi kemudian tidak ada oksigen. Persis. Ya, dan itu terjadi untuk masyarakat Maluku Utara setiap harinya. Satu hari sebelumnya bahkan ada yang meninggal hanya karena melahirkan sesar. Dan kemudian kalau dilihat kemarin ada yang viral, anak-anak sekolah nyebrang lewat sungai karena mau ke sekolah, tidak ada jembatan. Bahkan sebelumnya lagi berenang ke pulau. Karena pulang motornya nggak ada yang jemput, jadi mereka harus berenang, harus jalan 2-3 kilo untuk pergi ke sekolah. Jadi Bu Sherly, maaf saya potong, artinya Ibu tahu kan, tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka kalau itu tidak dirasakan oleh masyarakat atau anak-anaknya Bu Sherly. Jadi apakah Bu Sherly ingin ada pengakuan bahwa selama ini angka-angka pertumbuhan Maluku Utara sesungguhnya harus juga dikejar pemanfaatannya untuk masyarakat Maluku Utara. Artinya maksud saya begini, 100 hari penilaian untuk Bu Sherly tidak melulu tentang industri tambang. Ya, 100 hari saya prestasinya banyak Mbak Rosi, menurut saya. 100 hari saya, ya saya belum membenahi industri tambang, saya menerima itu sebagai kritik. 100 hari Bu Sherly, maaf, 100 hari Bu Sherly menurut Jatam adalah kriminalisasi warga dan kerusakan ekologis. Apakah Bu Sherly mau menerima ini? Bahwa ada warga yang kemudian ditahan oleh pihak aparat keamanan karena berselisih dengan pihak swasta, aparat, itu ya benar. Dan kemudian ada masyarakat yang ditahan dan kemudian lanjut sampai ke pengadilan dan dijatuhkan hukuman dan harus ditahan di penjara, ya itu benar.
Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berkomunikasi dengan pihak Kapolda, Kajati, pengadilan untuk mencari solusi terbaik buat mereka. Posisi sekarang mereka total ada 11 orang. Sebagai seorang ibu, sedih melihat warga saya kemudian ditahan karena memperjuangkan tanah adat yang menurut mereka itu adalah haknya mereka. Apa yang Ibu lakukan? Ya, saya berkomunikasi ke aparat hukum untuk memberikan hukuman ringan yang bisa dilakukan tanpa melanggar aturan hukum. Ini kan negara hukum. Ada hukum-hukum yang harus memang dijalankan. Faktanya hari ini dari 11, 9 sudah keluar. Kalau nggak salah 2 atau 3 itu masih ditahan. Dan info terakhir mungkin harusnya dalam waktu dekat pun semuanya akan keluar. Saya menyadari penuh ketika Menteri ATR datang, ketika ada pertemuan berbahas dengan GTRA di Kementerian ATR, saya selalu mengatakan bahwa Maluku Utara ini perlu lebih banyak legalitas tanah adat, sehingga tidak selalu konflik antara masyarakat adat dengan pemilik tambang. Masyarakat adat hidup puluhan tahun di tanah yang menurut mereka itu milik mereka, tetapi tidak ada legalitasnya. Negara ini kan negara hukum, tidak bisa hanya katanya. Di Kementerian ATR karena itu tidak sah menjadi tanah adat dan itu adalah kawasan hutan, sehingga ketika perizinan diberikan lewat pusat menjadi tiba-tiba ada izin IUP diberikan kepada perusahaan swasta. Padahal itu sejak awal milik tanah adat? Ya, secara aturan yang berlaku itu dibenarkan. Untuk kemudian itu menjadi digunakan oleh swasta yang diberikan izin oleh pusat. Ya. Dan kemudian masyarakat adat marah minta ganti rugi, itu juga wajar dipahami, saya memahami itu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang gubernur, Shirley? Saat ini yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan memediasi. Jadi beberapa kali kita memediasi, ada Pak Kapolda, kita dari Pemprov, dari Pemkab, dari swasta, dari masyarakat, duduk bersama untuk ganti rugi lahan, ganti rugi pohon. Beberapa kabupaten kota sudah punya peraturan kabupatennya, daerah yang mengatur tentang nilai per pohon yang harus diganti rugi. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang bisa diselesaikan dengan mediasi, ada yang kemudian ribut di lapangan. Setiap bulan ada, banyak. Pertanyaan saya sebelum kita akan jeda, apakah Anda juga akan menjadi ibu bagi kelompok masyarakat adat? Anda masih di program Rosi. Gubernur Maluku Utara, Shirley Tjoanda, memiliki saham di sejumlah perusahaan tambang dan kemudian ia sebagai kepala daerah dituding memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan perusahaan. Saya bersama Ibu Gubernur Maluku Utara, Shirley Tjoanda. Ibu Shirley, tadi sebelum jeda saya menanyakan apakah Anda juga bisa menjadi seorang ibu bagi masyarakat adat yang kehilangan lahannya untuk perusahaan tambang. Saya ingin dengar jawaban Bu Shirley soal ini. Saya selalu mengatakan saya ini bukan gubernur. Saya ini adalah ibu bagi 1,3 juta warga Maluku Utara. Mau warga adat, apapun itu, saya adalah ibu. Saya juga punya program saat ini sebenarnya sedang dilakukan pendalaman teknis. Saya berencana untuk membagi setiap 1 hektar kepada 1 keluarga. Untuk mereka yang selama ini hidup lahan adatnya diambil untuk kemudian dikonversi menjadi IUP dari pusat, akan kita inventariskan dan kita ganti. Ada program pemerintah juga melalui GTRA untuk pemanfaatan lahan milik negara yang kemudian bisa diberikan kepada masyarakat. Kita akan menggantikan untuk memastikan bahwa mereka ada income, karena bagi kita kalau kita di Maluku Utara itu tanah itu adalah penghasilan, tanah itu yang bisa diwariskan, tanah itu tumbuh kelapa, tumbuh cengkeh, tumbuh pala, sumber penghasilan mereka itu kalau petani ya harus memiliki tanah. Saya sangat memahami ketika mereka marah karena sumber penghasilan mereka, penghidupan mereka tiba-tiba diambil tanpa ada kompensasi yang layak dan mereka marah, itu saya pahami. Dan sebagai pemerintah kami akan hadir untuk menggantikan itu. Seberapa besar omongan Ibu ini bisa dipercaya? Saya selalu mengeksekusi apa yang saya janjikan. Dan masyarakat Maluku Utara tahu itu. Bu Shirley, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang karena banyak dari masyarakat yang merasa lelah melihat pengusaha menjadi pejabat dan kemudian semakin kaya untuk kepentingannya sendiri. Betul bahwa kita tidak bisa merasa iri karena dia menjadi pejabat dan sebelumnya sudah kaya. Yes, kita juga tidak ingin seperti itu. Tapi saat ini faktanya adalah
begitu banyak pengusaha menjadi pejabat, yang terjadi adalah ia memperkaya diri sendiri, konflik kepentingan antara dia pembuat kebijakan dan kemudian ia memanfaatkan kekuasaan itu untuk kekayaan kroni-kroninya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Shirley ini sesuatu yang rasanya terlalu ideal dan masih harus dibuktikan. Jata misalnya, kembali saya ingin mengutip NGO ini atau LSM ini, temuan Jata menunjukkan pola dukungan pemerintahan Bu Shirley terhadap korporasi tambang meskipun warga harus menghadapi dengan kekerasan, kriminalisasi, intimidasi serta kehilangan ruang hidup akibat serbuan ekstraktif seperti di Maba Sangaji, Halmahera Timur atau di Pulau Obi dan Halmahera. Tidakkah Ibu melihat bahwa seruan ekologis ini sudah sesuatu yang mendesak? Ini dari perspektif saya ya, semua yang dikatakan itu perizinannya itu semua sudah dikeluarkan sebelum saya. Sorry, tetapi Jatam juga mengatakan bahwa ada perusahaan Ibu yang diberikan izin setelah Ibu jadi gubernur, meskipun izin itu dari SDM, dan ini ada relasi kuasa di antaranya. Faktanya tidak ada, itu tinggal dibuka aja di kementerian, bisa dilihat. Kalau di OS itu jelas kapan izin itu diberikan. Semua izin pertambangan saya itu 2020 ke bawah. Mungkin 2018, 2020, mungkin ada 2022, saya tidak hafal. Tapi intinya tidak ada perizinan yang baru keluar. Karena Anda sedang menduduki, karena Anda sebagai gubernur. Ya, semua perizinan yang sudah saya miliki itu sudah ada sebelum saya menjadi gubernur. Dan tahun itu bisa dibuka di OSS, bisa lihat di kementerian, itu transparan. Bisa dibuka, itu informasi publik. Jadi bisa dicek saya berbohong atau tidak. Tadi pertanyaan apa? Kalau tidak apa-apa, saya ulangi lagi. Bagaimana Ibu, karena Ibu memiliki perusahaan tambang, Ibu sudah menjelaskan bahwa Ibu tidak aktif lagi, hanya saham pasif. Tapi bagaimanapun juga perusahaan tambang itu milik Ibu Gubernur, milik Ibu Shirley. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua aparat yang ada di Maluku Utara itu tidak menjadi bagian dari yang melindungi Ibu? Karena semuanya itu milik Ibu kan? Kalau yang saya pahami sih, sebagai gubernur, sekalipun saya mau melindungi perusahaan saya juga tidak punya otoritas untuk itu. Kita gubernur itu tidak memiliki otoritas yang absolut. Kembali lagi, udah izin bukan kita yang keluarkan. Kerusakan lingkungan pun, penutupan dan tidak tutup itu pun bukan kita. Contoh sederhana, kemarin ada sawah yang tergenang dari limbah nikel di Halmahera Timur. Saya hanya bisa bersurat kepada Kementerian SDM. Saya pun tidak bisa menutup izin itu. Kemudian dari Kementerian SDM mengirimkan inspektorat turun bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup saya dan SDM. Kita melihat inventaris di lapangan, ternyata ada dinding damnya dia itu yang jebol. Jadi kalau di nikel itu, limbah nikel itu biasanya ditampung dulu di bendungan untuk kemudian dia turun dengan gravitasi. Jadi harus yang keluar tuh air yang sudah bersih. Nah, temboknya itu either kurang tinggi atau dia pecah, intinya dia turun di saluran irigasi warga. Saluran itu sebenarnya sudah saya persiapkan 2 bulan sebelumnya, sebelum musim tanam, untuk memastikan saya kirim tim PU untuk memastikan bahwa pintu airnya itu tertutup dengan benar, sehingga saluran irigasinya itu tidak boleh limbahnya turun ke sawah. Cuman yang menutup pintu air itu, dia malam itu dia ketiduran, entahlah gimana dia lupa tutup. Akhirnya dia menenggelamkan sawah itu. Masyarakat WhatsApp ke saya, masyarakat bisa WhatsApp saya apa saja dan saya merespon. Dari WhatsApp itu turunlah surat, inspektoran turun, akhirnya kita sepakat tutup sementara sampai mereka perbaiki dulu damnya dan mereka temboknya, embungnya, dan mereka harus ganti rugi sawah. Ya. Dan akhirnya sebenarnya karena gubernur sekarang tidak bisa mengeluarkan izin lagi untuk usaha pertambangan, maka gubernur itu hanya sebagai pengawas. Ya, koordinator. Dan kemudian kalau ada terjadi sesuatu pada perusahaan tambang di sana, gubernur harus menyurat kepada Kementerian SDM untuk menurunkan inspektorat. Pertanyaannya sekali lagi Bu Shirley, apakah ketika satu kelalaian yang terjadi pada perusahaan yang sahamnya Anda miliki secara pasif, Anda akan melakukan hal yang sama? Saya akan melakukan hal yang sama, karena tidak diperlukan hanya gubernur yang bisa lapor ke kementerian. Hari ini warga siapapun bisa lapor ke kementerian. Kementerian bisa kirim siapapun untuk turun, dan kementerian bisa menyegel dan menyetop siapapun tanpa persetujuan gubernur pun. Jadi saya tidak punya wewenang bahkan untuk melindungi perusahaan saya sendiri. Logiknya demikian. Dan kemudian saya ini pejabat publik.
Saya enggak bikin aja satu Indonesia tahu. Apalagi kalau saya bikin dan saya salah, dan saya enggak bisa berdiri di sini di depan Mbak Rosi dan di depan seluruh Indonesia untuk declare dan apa yang saya lakukan. Bagi saya ini juga ada di sini nih sebagai gubernur tujuannya untuk membenahi, bukan untuk merusak. Saya di sini bukan karena cita-cita saya mau menjadi gubernur. Saya senang sekali waktu itu Bu Shirley, rasanya video itu diambil candid atau mungkin siapapun yang mengambil itu dan mengatakan bahwa jangan pakai nama saya dan jangan kemudian menggunakan nama saya untuk keperluan apapun. Dan dalam peristiwa yang berbeda, Anda mengatakan bahwa saya tidak suka penjilat, something like that. Ya, dipuji-puji. Dipuji-puji gitu. Ini hal yang juga Anda katakan pada perusahaan yang sahamnya Anda miliki secara pasif, supaya mereka tidak menggunakan nama Anda untuk kepentingan mereka. Ya, saya mengatakan kepada semua, kepada saudara saya, saudara almarhum saya, mereka yang menjalankan bisnis yang saya juga pemegang saham, mereka tahu saya ada di posisi yang sensitif, bahwa semua mata melihat saya. Saya tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan dan kompromi. Di zaman digital saat ini, saya ngomong pun dinding bertelinga, udara bertelinga, ada rekaman di mana-mana. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, tidak punya dukungan politik, tidak mengerti hal-hal XX lainnya. Yang saya lakukan, apa yang saya katakan, itu yang saya lakukan. Aturan yang ada, saya turuti, sesimpel itu. Otak saya nggak nyampe untuk sesuatu yang terlalu ribet. Karena sebuah kompromi akan menghasilkan kompromi yang lain. Saya tidak berencana untuk kehilangan kebebasan saya. Saya bersyukur yang saya miliki ini lebih dari cukup. Hidup saya sederhana. Yaitu? Yang saya miliki, saya merasa sudah lebih dari cukup. Saya hanya butuh waktu untuk menikmatinya. Dan waktu itu saat ini saya konversikan untuk membangun Maluku Utara. Terima kasih Anda masih di program Rosi. Saya masih bersama Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Tjoanda. Ia sedang dalam pusaran tudingan industri tambang karena Bu Shirley adalah pemilik perusahaan tambang. Dalam bagian sebelumnya, Bu Shirley sudah mengakui bahwa memang memiliki perusahaan tambang dan sahamnya pasif. Bu Shirley, tadi Ibu sudah mengatakan paham dengan perasaan yang ada di masyarakat. Capek melihat pengusaha jadi pembuat kebijakan dan alih-alih membuat masyarakatnya makin makmur, tetapi memperkaya diri sendiri. Atau konflik kepentingan. Apa yang membedakan Bu Shirley dengan oligarki lainnya? Saya mendeklar apa yang saya miliki. Saya sudah mendeklar apa yang saya miliki, bahkan jauh sebelum saya menjadi gubernur. Sekarang saya menjadi gubernur, saya mendeklar lagi di sini dan di LHKPN. Dan jika ada di posisi suatu saat nanti, ada posisi di mana akan terjadi conflict of interest, maka saya akan abstain. Saya tidak mengambil kebijakan terhadap sesuatu yang terkait dengan usaha Anda. Karena mengapa saya tanyakan ini, karena kita tidak bisa memaksa orang kemudian ketika jadi pejabat melepaskan semua yang telah diterimanya dari dulu, yang didapatkannya dengan hasil keringatnya. Tetapi yang dijaga adalah bagaimana seorang pengusaha menjadi pembuat kebijakan tidak memutuskan tentang perusahaannya sendiri. Jadi ketika Ibu mengatakan bahwa jangan ada yang bawa-bawa nama saya, jangan ada yang menjual-jual nama saya, itu termasuk juga pada eksekutif perusahaan milik Ibu. Mereka lah orang pertama yang harus menjaga nama baik Ibu. Setuju. Nah, pertanyaan saya jadi benchmark Ibu sebagai pembuat kebijakan, Gubernur Maluku Utara yang juga punya perusahaan tambang, yaitu itu sudah Ibu miliki sejak awal. Jadi benchmark Ibu sebagai seorang gubernur yang memang punya perusahaan di usaha tambang adalah Ibu akan abstain atau tidak terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan ketika itu menyangkut perusahaan Ibu. Dan saya juga selalu bilang ke OPD terkait,
tidak perlu ada perlakuan khusus. Jika memang ada yang salah, lakukan sesuai SOP. Saya tidak punya perlakuan khusus bahkan untuk teman, keluarga, semuanya dilakukan sesuai SOP. Saya mau melakukan hal yang benar. Saya sedang membentuk sistem ini menjadi benar. Saya tidak bisa melakukan hal yang benar jika saya sendiri tidak benar. Dan ketika saya mau melakukan hal yang benar, tidak mungkin saya tidak benar, karena nanti semua orang pasti akan ada di mana-mana. Saya harus mulai benar dengan diri saya sendiri, dengan circle saya terdekat, dengan keluarga saya, teman saya, perusahaan saya, baru kemudian OPD dan sistem yang lainnya bisa mencontoh. Dan kepercayaan itu tidak bisa diyakinkan dengan kata-kata, harus dengan tindakan. Ya. It takes time for me to prove. Ya. Jadi Ibu paham dong kalau misalnya... Saya paham, saya menghormati kekhawatiran itu, saya mengerti. Saya pun menghormati... Orang tuh capek ngelihat. Ya, semua simpul-simpul kekuasaan pengambil kebijakan itu adalah pengusaha. Understand. Dan kemudian ya pengambilan kebijakan itu tidak pernah lepas dari kepentingan usahanya masing-masing. Saya mengerti, saya menerima, saya mengapresiasi semua kritikan. Saya menganggap ini bagian dari demokrasi dan juga menjaga saya untuk terus amanah. Mengingatkan saya bahwa semua mata melihat saya, memastikan saya melakukan apa yang saya katakan dan melakukan hal yang benar. Walaupun itu termasuk dan memastikan saya tidak ada dalam posisi konflik of interest. Bu Shirley, saya mau menanyakan ini. Karena saya tahu Bu Shirley itu seorang diver. 17 Agustus lalu dive in dan itu luas sekali. Saya harus tanyakan ini kenapa? Karena di Halmahera, tepatnya di Teluk Weda, Halmahera Tengah, lalu ada di Sungai Sangaji, itu sudah terpapar. Mereka masyarakatnya nggak bisa cari ikan lagi, hasil laut, hasil sungai, karena mereka sudah terpapar, terkontaminasi dengan 2 logam berat yaitu merkuri dan arsenik yang melebihi batas aman. Rasanya seorang diver itu harusnya pencinta lingkungan loh. Ya. Apa yang Ibu bisa lakukan? Apa perhatian Ibu tentang kerusakan seperti ini yang mengancam kehidupan masyarakat Bu Shirley? Ya, saat ini dengan tim baru yang sudah saya bentuk, kita sedang menginventaris semua kerusakan yang ada. Karena kan semuanya harus berdasarkan data, tidak bisa katanya. Dan data itu juga tidak hanya dilihat dengan mata, harus ada hasil lab dan lain-lain. Saat ini Maluku Utara itu kita belum punya namanya status dan kelas sungai maupun laut. Kita sedang petakan status dan kelas sungai dan laut, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kondisi saat ini. Sehingga ketika kita bilang rusak, rusaknya dari mana? Oh Ibu, come on. Kalau misalnya sudah ada masyarakat yang terpapar. Saya tahu rusak itu fakta, rusak itu fakta. Data is satu hal, ya. Tapi Ibu juga kan harus kita memiliki. Untuk memperbaiki, kita harus tahu data hari ini di mana. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Bahwa itu rusak, ya saya setuju itu rusak. Bahkan saya melihat sendiri dari keran warga keluar air coklat. Karena kenapa? Ibu kan diver. Iya, saya tahu saya diver. Jadi rasanya data satu hal, ya. Tapi rasanya kalau orang tuh udah dive in ke laut, dia bisa sendiri mengetahui bahwa ini sudah tercemar. Harusnya Ibu memiliki sense itu selain menunggu data. Bahwa sekarang rusak, saya tahu itu sudah rusak. Untuk memperbaiki, saya butuh data hari ini untuk memperbaiki ke depannya seperti apa. Bahwa saya melihatnya langsung yang rusak, saya diving di daerah pariwisata. Saya tidak diving di daerah tambang. Bahwa ada masyarakat nelayan semakin susah mencari ikan, ya itu fakta. Bahwa saya menyayangkan hal itu terjadi, ya. Bahwa apakah saya hari ini bisa menyetop tambang? Tidak. Faktanya adalah pertumbuhan ekonomi yang ada di Maluku Utara itu karena dari industri ekstraksi, which is tambang. Dan izinnya sudah ada jauh sebelum saya menjadi gubernur. Dan izinnya sebagian dikeluarkan oleh pusat, itu sudah ada. Dan sebelum dikeluarkan itu sudah melalui analisa dampak lingkungan yang panjang. Yang seharusnya semua AMDAL dan seluruh pengawasan reklamasi itu harusnya dijalankan dengan benar. Apakah itu sudah dijalankan dengan benar? Menurut saya belum. Apakah saya punya data untuk mengatakan itu? Belum ada. Kan saya ketika berbicara dengan pusat saya juga harus pakai data, tidak bisa pakai katanya juga. Cuman yang terlihat dengan mata memang bahwa apakah semuanya buruk? Tidak. Apakah ada yang melakukan good mining government? Iya. Apakah ada yang tidak melakukannya? Iya.
Nah kemudian yang sudah melakukannya yang baik, good mining governance, kita memberikan apresiasi. Yang belum kita tindak lanjuti. Kita kembalikan semua sesuai dengan kajian AMDAL yang sudah ada. Ketika mereka semua melakukan good mining practice yang benar, maka seharusnya limbah yang keluar itu adalah air bersih. Jika tambang yang memberikan dampak ekonomi ini tidak merusak lingkungan, maka itu positif. Yang terjadi sekarang memang tidak semua, tapi ada mining yang kemudian ada dampak lingkungan, itu yang mau kita perbaiki. Untuk perbaiki, kita ketika berbicara dengan pusat, karena mereka yang punya kekuasaan, harus pakai data. Jika ada data, mereka melakukan fungsinya dengan baik. Seperti yang tadi saya baru jelaskan. Mereka tutup, dan ketika kita berbicara dengan perusahaan pun dengan data, mereka melakukan apa yang kita minta. Selama itu memang ada data. Ya, saya ngerti maksudnya Ibu. Ibu akan fight untuk ini. I'll fight for it. Selama memang Ibu juga punya pegang data, supaya ketika Ibu fight for them, Ibu juga punya argumentasi yang kuat. Tapi will you fight for them? Of course I'll fight for them. Bagi saya kerusakan lingkungan itu hidden cost. Apa yang kita cari ketika ekonomi naik, lingkungan rusak, itu hidden cost, dampak lingkungan, dampak sosial, masa depan. Kita tuh tidak mewariskan alam ini untuk anak cucu Maluku Utara, kita meminjamnya dari mereka. Anda akan berjuang bersama mereka? Saya akan berjuang bersama mereka. Dari awal saya bilang ketika Bapak Ibu berjuang untuk memenangkan saya akan berjuang untuk kalian 5 tahun ke depan. And I'll do. I'm doing right now. Saya masih bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda. Bu Sherly, Maluku Utara itu zaman COVID saja pertumbuhan ekonominya bisa 2 digit saat pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya karena punya ketergantungan pada industri tambang. Apa yang bisa Bu Sherly jawab terhadap tudingan katakan pencinta lingkungan? Saya percaya harusnya Anda memiliki juga hati yang sama karena tadi Anda sudah mengatakan paham dengan apa yang mereka khawatirkan. Tapi kira-kira gini, Selios waktu itu mengadakan satu seminar yang mengatakan potensi ekonomi Maluku Utara supaya tidak tergantung pada industri ekstraktif. Karena Maluku Utara itu punya kekayaan yang luar biasa dari hasil laut, pertanian. Apa yang bisa membedakan bahwa Maluku Utara, pengusaha jangan diganggu, mereka yang sudah punya izin jangan diganggu. Tapi apa yang bisa membuat Maluku Utara berbeda di tangan Anda dengan diversifikasi ekonomi? Ya, memang pertumbuhan ekonomi saat ini kuartal 3 39% itu mayoritas dari industri pertambangan. Masa depan Maluku Utara itu kita harus melakukan diversifikasi karena pertambangan ini kan jangka pendek. Kita adalah jadi Anda memasukkan itu dalam visi kepemimpinan Anda bahwa tidak tergantung pada ekstraktif. Kita memang tidak boleh tergantung pada ekstraktif. Kita lihat apa yang terjadi 15 tahun sudah lewat Maluku Utara fokus kepada ekstraktif, nothing happen. Bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak inklusif, tidak pemerataan sebenarnya juga karena salahnya kita tidak menyiapkan infrastruktur untuk itu. Petani dan nelayan kita punya produksi tidak cukup banyak untuk mensuplai kawasan industri. Mereka kebutuhan bahan pangannya 1 bulan 100-an miliar, and then kita tidak bisa supply karena kita tidak ada infrastruktur dan menyiapkan diri selama 15 tahun terakhir untuk mensuplai. Jadi mereka ngambil dari luar, dari Manado, dari Makassar, dari Jawa. SDM tidak semuanya bisa menggunakan orang lokal karena memang SDM kita tidak bersiapkan. Oleh karena itu sebenarnya untuk kita bisa menikmati hasil dari multiply effect dari pertumbuhan ekonomi di tambang, kita harus diversifikasi di perikanan dan pertanian. Kita harus bisa mensuplai industri tambang ini yang sedang bertumbuh very fast. Kita harus investasi di pendidikan, kita bisa mensuplai sumber daya manusia untuk mereka. Dan kemudian satu hal lagi, Maluku Utara itu sangat cantik. Pariwisata itu adalah salah satu cara untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa inklusif. Kalau dilihat seperti Bali, semua pertumbuhan daerah yang pertumbuhan ekonominya itu karena pariwisata, itu pemerataan ekonomi terjadi karena stakeholdernya banyak. Tapi untuk pariwisata bisa bertumbuh dibutuhkan infrastruktur dasar yang bagus, dibutuhkan airport, jalan jembatan, signal, dan itu masih menjadi PR. Seharusnya industri pertambangan ini menjadi leverage. Nilainya itu menjadi bargaining untuk kita membangun infrastruktur untuk perikanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Dan itu belum terjadi. Itu PR saya. Karena akan sangat mengagumkan Maluku Utara ketika ia
bisa memulai diversifikasi ekonomi? Saya sedang memulainya, saya sedang membentuk infrastruktur. Saya tidak punya banyak uang, fiskal kita lemah. Saya jalan ke semua kementerian, minta dukungan. Saya mendapat dukungan yang sangat baik dari Menteri Pertanian, dari Menteri Perikanan, dari Menteri Pendidikan untuk membangun infrastruktur di Maluku Utara. Pada saat terpilih Bu Shirley, kalau saya merewind atau mengulang-ulang ingatan tentang bagaimana Bu Shirley terpilih sebagai seorang perempuan. Bahkan waktu itu banyak lembaga survei mengatakan ini triple minority bisa menang di Maluku Utara. Seorang perempuan non muslim, tidak berasal dari Maluku Utara. Ada yang bilang triple, ada yang bilang 5 minoritas. Tapi bagi saya selalu bilang saya merah putih. Saya bukan minoritas. That's my mindset. Itu mindsetnya. Jadi kekaguman orang bahwa wah hebat banget bisa triple atau 5 ketika kita berpikir bahwa kita gitu. tuh minoritas, secara unconsciously kita tuh merasa minder. Saya dulu awalnya selalu ngomong gitu, walaupun saya ini minoritas, and then suatu hari ada teman saya mengatakan, no, you are merah putih. And then since then I berubah, saya merah putih. Saya mencintai Indonesia as much as yang mayoritas. Bu Shirley lagi pencitraan gak sih? Bagi saya pencitraan itu sesuatu yang saya katakan tidak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah publikasi. Saya menginformasikan apa yang saya lakukan. Saya tidak butuh orang untuk menyukai saya. Saya punya citra diri yang cukup baik. Saya tidak butuh validasi dari orang. Saya membutuhkan output untuk kepuasan diri saya. Saya mau tanya, apakah tudingan ini atau misalnya tadi saya senang mendengar jawaban dari Bu Shirley mengatakan bahwa saya menghargai kritik dari teman-teman aktivis sebagai masukan. Teman-teman dari Jatam, NGO saya menerima sebagai masukan. Tapi pernah nggak terpikir oleh Bu Shirley bahwa tudingan ini atau serangan ini karena Anda seorang perempuan? Enggak. Saya tidak pernah mempermasalahkan gender. Karena begitu banyak kepala daerah yang punya perusahaan tambang, begitu banyak laki-laki sebagai pembuat kebijakan, mereka dengan tenang bisa ngapa-ngapain tanpa diserang bertubi-tubi. Tapi ketika perempuan yang memegang jabatan, maka ia begitu banyak mendapat serangan bertubi-tubi. Do you think it's about women? Saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah memberikan energi saya untuk berpikir tentang itu. Benar atau tidak, I don't know. Tapi saya menggunakan energi saya untuk berpikir bagaimana bereaksi, bagaimana solusi, bagaimana meminimaliskan rasa tidak percaya publik kepada saya. Dan saya memahami itu, artinya saya harus lebih transparan lagi, komunikasi publik saya harus lebih baik lagi, saya memastikan bahwa memang tidak ada conflict of interest ketika saya memerintah, saya memang harus berjuang lebih keras, belajar lebih keras, dan melakukan semua lebih transparan aja. Benar kata orang, perempuan memang harus membuktikan 2, 3, 4 kali lebih besar. And then that's okay. Ya. Kadang kita itu katanya woman itu like a tea bag. Kita itu semakin diseduh, iya, semakin dan harus di air panas. Semakin diseduh dia akan semakin mengembang. Ya, wanginya keluar. Ya, I think itu ya istri Presiden Amerika. Ya, Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Ya, Eleanor. So saya menerima semuanya dengan menerima. Saya tidak pernah bertanya kenapa. I think I renew my mindset. Waktu kejadian 12 Oktober saya bertanya kenapa. And then ada titik di mana saya menerima dan setelah itu semuanya menjadi lebih gampang. And ketika saya sudah melewati kehilangan pasangan hidup, itu cobaan terbesar dalam hidupku. And then the rest is just bring it. I'll do my best. Ya. Bu Shirley, saya sungguh berharap dan saya rasa saya tidak sendirian. Bu Shirley bisa menjawab semua kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dari teman-teman NGO yang juga bisa dibilang representasi dari masyarakat Maluku Utara. Karena tudingan mereka ini juga karena kecemasan akan tanah leluhur mereka. Saya pahami. Harus berhasil karena begitu banyak orang yang mensupport Anda.
Kalau Anda terlibat dalam konflik kepentingan dan kasus korupsi, akan begitu banyak rakyat Anda yang kecewa. Ya, dan terutama menurut saya banyak perempuan yang memberikan support pada Anda. Saya sering membaca komen, saya sering di DM juga, banyak yang menaruh harapan besar. Saya membuka pintu untuk banyak perempuan, pemimpin perempuan di masa depan nanti. Saya ada beberapa, kalau saya kunjungan ke sekolah, kemudian ada anak-anak SMA, kalian mau jadi apa? Saya mau jadi gubernur. Atau kalian mau jadi apa? Saya mau jadi seperti Bu Sherly. Pada ngomong seperti itu. Saya tahu banyak harapan yang ditaruh di pundak saya dan saya harus membuktikan bahwa saya amanah. Tapi ya saya juga menyadari bahwa saya hanya manusia biasa dan godaan itu akan selalu ada. Saya selalu minta doa untuk saya selalu amanah. Setiap minggu saya mengkalibrasi kembali hatiku dan moral kompas saya. Dan saya berdoa Tuhan selalu menjaga hati saya tetap bersih. Saya bukan pemimpin yang sempurna. Saya belajar, jika saya salah, saya menerima kritik. Dan teman-teman Jatam, NGO, media, sahabat saya, Mbak Rosi, siapapun yang bisa, ketika saya salah, kritik saya. Ketika saya salah, ingatkan saya. Untuk saya tetap teguh dalam jalur yang benar. Berbicaralah, berkomunikasilah, berdiskusilah dengan teman-teman aktivis yang saya yakin mereka juga punya seperasaan dengan Anda menjaga lingkungan Maluku Utara. Saya membuka ruang untuk berdiskusi dengan mereka, bagaimana sama-sama memberikan yang terbaik untuk Maluku Utara. Saya mau memberikan yang terbaik untuk Maluku Utara. Saya yakin mereka membuat semua tudingan dan kecaman itu mungkin dengan alasan khawatir atau pengen yang terbaik untuk Maluku Utara. Saya membuka ruang diskusi untuk semua teman-teman, Jatam, NGO, wartawan, media, aktivis. Terima kasih Bu Sherly. Terima kasih sudah secara langsung menjawab semua pertanyaan soal oligarki, kriminalisasi warga, dan kerusakan ekologis di Maluku Utara. Thank you. Terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Rosi. Saya Rosiana Silalahi undur diri. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.